Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KR, bagaimana keadaan sobat semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, serta dimudahkan rezekinya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang Perang Jungar Qing, yaitu jatuhnya Tibet dan Xinjiang ke pangkuan Cina. Langsung aja sobat, kita ke pembahasannya. Di abad ke-17, Tibet merupakan negara yang dipimpin oleh pemimpin spiritual yang menyandang gelar Dalai Lama. Terhitung sejak tahun 1642, Tibet dipimpin oleh Gusi Khan yang menyandang gelar sebagai Dalai Lama kelima. Saat Gusi meninggal dunia pada tahun 1682, Desi Sangye Gyatso kemudian naik menjadi Dalai Lama ke-6. Masalahnya muncul karena sebagai sosok yang diharapkan memiliki ketaatan tinggi akan ajaran agama Buddha, Desi atau Dalai Lama ke-6 justru menunjukkan gaya hidup hedonis. Ia lebih suka menghabiskan waktunya untuk menulis puisi dan bercengkerama dengan wanita. Masalah makin runyam karena saat Dalai Lama kelima meninggal pada tahun 1682, kabar mengenai wafatnya Dalai Lama kelima baru disampaikan kepada dinasti Qing pada tahun 1696. Hal tersebut lantas menimbulkan kecurigaan dari dinasti Qing kalau pemimpin Tibet yang sekarang sedang mencoba menjalin hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara rival Qing. Pada tahun 1703, tokoh Tibet sekaligus sekutu dinasti Qing yang bernama La Bejang atau Hajang Khan membunuh Dalai Lama ke-6 dengan alasan Dalai Lama yang sekarang tidak cukup religius. Yetse Gyatso kemudian naik menjadi Dalai Lama berikutnya atas izin Lajang. Namun naiknya Yetse menuai penolakan luar dari rakyat Tibet karena ia dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi Dalai Lama yang baru. Orang-orang Tibet yang menolak kepemimpinan Yetse kemudian meminta bantuan kepada Khanat Jungar supaya Yetse dan Lajang segera diusir. Mendengar permintaan tersebut, Sewang Raptan selaku Khan Jungar memerintahkan pasukannya untuk menginvasi Tibet pada tahun 1717. Namun diam-diam, Sewang juga berencana memanfaatkan momen ini untuk sekalian menguasai Tibet. Invasi yang dilakukan oleh pasukan Jungar berjalan tanpa halangan. Namun saat pasukan Jungar sudah tiba di Tibet, mereka malah melakukan penjarahan dan pembunuhan secara membabi buta, termasuk kebangunan keagamaan. Akibatnya, rakyat Tibet yang tadinya melihat Jungar sebagai pembebas, kini melihat mereka tidak lebih sebagai pembuat onar. Saat Kaisar dinasti Qing mendengar kabar invasi pasukan Jungar ke Tibet, ia langsung memerintahkan pasukannya untuk pergi ke Tibet. Namun, karena pengiriman pasukan tersebut dilakukan secara tergesa-gesa, upaya Qing untuk segera mengalahkan pasukan Jungar di Tibet malah berakhir naas. Pada tahun 1718, pasukan Qing akhirnya tiba di dekat Lhasa, ibu kota Tibet. Mereka kemudian mendirikan benteng di dekat Sungai Salwen dengan maksud mengisi ulang perbekalan sebelum menghadapi pasukan Jungar. Begitu mendengar kabar kalau pasukan Qing sudah memasuki Tibet, pasukan Jungar langsung menyerang pasukan Qing dan melakukan pengepungan ke sekeliling benteng. Dikepung dari segala arah dengan perbekalan yang sudah terkuras habis, pasukan Qing terpaksa menyerah dan meminta supaya mereka diperbolehkan kembali ke wilayah Qing. Komandan pasukan Jungar menyetujui permintaan tersebut, namun saat pasukan Qing sudah pergi meninggalkan bentengnya, mereka malah dibantai oleh pasukan Jungar. Peristiwa tersebut tidak membuat dinasti Qing merasa jera. Pada tahun 1720, mereka kembali mengirimkan pasukan berjumlah jauh lebih besar ke wilayah Tibet. Hasilnya pasukan Jungar berhasil dipaksa keluar dari Tibet. Mundurnya pasukan Jungar dari Tibet sedikit banyak dipengaruhi oleh terpecahnya konsentrasi Jungar pada waktu itu. Di saat pasukan Qing mengirimkan pasukan ke Tibet, pasukan Jungar sedang terlibat konflik melawan pasukan suku Kajak yang bermukim di sebelah barat wilayah Khanat Jungar. Pasca mundurnya pasukan Jungar dari Tibet, Kheljang Gyatso dilantik menjadi Dalai Lama ke-7. Qing juga tetap menempatkan sebagian kecil pasukannya di Tibet supaya pasukan Jungar tidak kembali menginvasi Tibet. Periode ini sekaligus menandai dimulainya kekuasaan dinasti Qing atas Tibet hingga keruntuhan dinasti tersebut pada abad ke-20. Pada tahun 1727, Sewang Raptan selaku Khan Jungar meninggal dunia. Galdan Seren kemudian menjadi Khan Jungar yang baru.
Pada awalnya konflik antara Jungar dengan Qing masih tetap berlanjut di masa pemerintahan Galdan. Namun sejak tahun 1734, konflik antara keduanya sempat terhenti menyusul dicapainya kesepakatan damai. Pada tahun 1745, Galdan meninggal dunia, sehingga Jungar kemudian terjerumus ke dalam perang saudara dan konflik perebutan tahta. Konflik tersebut berhasil dimenangkan oleh Dawachi yang sejak tahun 1752 menjadi Khan Jungar yang baru. Naiknya Dawachi menjadi pemimpin Jungar ternyata tidak bisa diterima oleh rivalnya yang bernama Amursana. Maka Amursana kemudian melarikan diri ke wilayah dinasti Qing dengan maksud mencari bala bantuan. Di hadapan Kaisar, Amursana membeberkan semua informasi yang ia ketahui mengenai kondisi internal Jungar. Begitu mendengar informasi tersebut, Qianlong selaku Kaisar dinasti Qing menyimpulkan kalau sekarang adalah waktu yang tepat untuk menginvasi Khanat Jungar dan menamatkan riwayat negara tersebut untuk selamanya. Maka pada tahun 1755, pasukan Qing yang berkekuatan lebih dari 150.000 personil kemudian diberangkatkan menuju Gulja. Banyaknya prajurit Qing yang diterjunkan untuk menginvasi wilayah Jungar memberikan efek psikologis tersendiri bagi kubu Jungar. Para prajurit dan komandan Jungar beramai-ramai melarikan diri, menyerah atau membelot ke pihak musuh. Hasilnya, Dawachi berhasil ditangkap sehingga berakhirlah perang Jungar Qing dengan kemenangan kubu Qing. Pasca keberhasilan menangkap Dawachi, wilayah Khanat Jungar kemudian dipecah menjadi 4 negara baru yang tunduk pada Qing. Amursana ditunjuk menjadi pemimpin salah satu negara tersebut. Alih-alih merasa senang, Amursana justru merasa geram kepada Qing karena tadinya ia berharap bisa menjadi pemimpin baru seluruh wilayah Khanat Jungar. Untuk menunjukkan kegeramannya tersebut, Amursana mengajak penduduk Jungar untuk beramai-ramai memberontak. Kaisar dinasti Qing lantas menanggapi pemberontakan tersebut dengan cara mengirimkan pasukan untuk menangkap Amursana. Namun Amursana keburu berhasil melarikan diri terlebih dahulu ke Kazakhstan pada awal tahun 1756. Amursana nantinya meninggal pada tahun 1757 di Rusia akibat sakit. Pasca pemberontakan yang dilakukan oleh Amursana, Kaisar dinasti Qing berkesimpulan kalau orang-orang Jungar terlalu sulit untuk dijinakan, maka ia pun memberi perintah kepada pasukannya untuk membunuh semua orang Jungar. Akibat kebijakan ekstrim ini, antara 500.000 hingga 800.000 orang Jungar dilaporkan tewas. Peristiwa pembantaian orang-orang Jungar tersebut di masa kini dikenal dengan sebutan genosida Jungar atau Jungar Genosid. Suku Jungar atau Oirat bukanlah satu-satunya suku asli setempat yang mendiami Xinjiang. Selain suku Jungar yang mayoritasnya beragama Buddha, ada pula suku Uighur yang mayoritasnya beragama Islam. Saat pasukan Qing memasuki wilayah Jungar, banyak orang Uighur yang bersedia membantu Qing karena mereka selama ini kerap ditindas dan dipaksa membayar pajak tinggi kepada pemerintahan Jungar. Meskipun begitu, tidak semua orang Uighur bersedia membantu Qing. Sejumlah orang Uighur yang dipimpin oleh Hojijan dan Burhan al-Din nekat melakukan pemberontakan pada tahun 1757 karena mereka tidak ingin berada di bawah bayang-bayang bangsa asing. Namun memasuki tahun 1759, pemberontakan mereka pada akhirnya berhasil ditumpas. Usai gagalnya pemberontakan tersebut, seluruh wilayah Xinjiang kini berada di bawah kendali dinasti Qing. Perang Jungar Qing merupakan salah satu periode terpenting dalam perjalanan sejarah dinasti Qing. Pasalnya, seusai perang, wilayah dinasti Qing bertambah luas hingga mencakup wilayah Xinjiang, Tibet, dan Mongolia. Saat dinasti Qing mengalami keruntuhan pada tahun 1911, bekas wilayahnya kemudian menjadi pondasi wilayah Republik Cina penerusnya. Sebelum dikuasai oleh dinasti Qing, wilayah Xinjiang pada awalnya dikenal dengan sebutan Jungaria. Namun setelah wilayah tersebut dikuasai oleh Qing, nama Jungaria kemudian diganti menjadi Xinjiang atau perbatasan baru. Nama tersebut dipilih untuk menunjukkan status Xinjiang sebagai wilayah yang letaknya paling ujung. Sudah disinggung sebelumnya kalau perang Jungar Qing diikuti dengan pembantaian ratusan ribu orang Jungar. Untuk mengisi kekosongan populasi usai pembantaian tersebut, orang-orang dari suku Han, Hui, Manchu, dan Uighur berduyun-duyun menempati wilayah Xinjiang yang masih lowong. Untuk mencegah timbulnya konflik antara suku Uighur dengan suku-suku lain yang datang dari luar Xinjiang, pemerintah Qing menetapkan kalau orang-orang dari suku non-Uighur, khususnya suku Han, tidak boleh menempati wilayah khusus Uighur. Kebijakan ini sedikit banyak juga dilakukan
karena dinasti Qing merupakan negara yang dipimpin oleh suku minoritas Manchu, sementara suku dengan jumlah terbanyak di Cina adalah suku Han. Wilayah khusus suku Uighur pada gilirannya juga dilarang untuk menjalin kontak secara leluasa dengan wilayah lain. Pasalnya, di tahun-tahun terakhir Perang Jungar Qing, sejumlah orang Uighur sempat melakukan pemberontakan. Namun, untuk menghindari kesan kalau orang-orang Uighur sedang ditindas, wilayah khusus suku Uighur diberikan otonomi khusus. Orang-orang Uighur diperbolehkan menggunakan aksaranya sendiri dan diberikan jabatan dalam pemerintahan lokal. Tahun 1911 terjadi peristiwa revolusi Xinhai yang mengakhiri riwayat dinasti Qing dan menandai berubahnya Cina menjadi negara republik. Namun, revolusi tersebut kemudian juga diikuti dengan timbulnya konflik di lingkungan pemerintahan. Dalam situasi kacau itulah, wilayah Tibet, Xinjiang, dan Mongolia sempat memerdekakan diri dari Cina. Saat kelompok komunis pada akhirnya berhasil memenangkan perang saudara dan memantapkan kedudukannya di seantero Cina, wilayah Tibet dan Xinjiang berhasil diserap kembali ke dalam wilayah Republik Rakyat Cina. Namun, wilayah Mongolia tetap dibiarkan menjadi negara merdeka hingga sekarang karena mereka Mongolia pada waktu itu memiliki kesamaan ideologi dengan rejim komunis.